Jangan sekali-sekali biarkan kebencian, iri hati, kemarahan itu masuk sekecil apapun ke dalam pikiran dan hati kita. Karena apa? Sifatnya itu iri hati, kemarahan beranak pinak betul-betul. Akan betul-betul seperti virus yang akan menyerang sel-sel tubuh yang sehat menjadi monster-monster yang sangat mengerikan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kali ini adalah edisi ke-18 di bulan Januari tahun 2024. Saudara-saudara terkasih, berkat-berkat Tuhan turun atas diri Anda ketika Anda mulai berpikir tidak suka dengan orang lain. Ketika Anda disakiti oleh perkataan ataupun tingkah laku orang lain. Ketika hidup Anda berat, tidak seperti hidup orang lain dalam pandangan Anda. Semoga rahmat Tuhan turun atas kita, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan. Semoga saudara-saudaraku, berkat itu muncul dalam diri kita. Ada rasa damai, ada kasih, dan kita berani memberi pengampunan. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda berhasil, Anda berprestasi, Anda bisa mencapai segala macam capaian-capaian Anda, harapan-harapan Anda jadi kenyataan? Saya yakin saat itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidup Anda, bukan? Ya gimana enggak, Romo? Sebuah cita-cita yang sudah didoakan. Doanya kan juga bukan cuma seminggu 2 minggu. Doanya itu bertahun-tahun, Romo. Misalnya ketika doain anak, coba. Anak wisuda, anak dapat kerja, anak bisa nikah, anak sukses pekerjaannya. Berapa lama orang tua mendoakan untuk anak-anak bisa sampai seperti itu? Romo, dari mereka lahir dari rahim saya saja sudah didoain, Romo. Semua pencapaian-pencapaian itu membuat kita sukacita, senang, bahagia. Nggak jarang kan kita upload di media sosial pencapaian-pencapaian kita, bukan? Maksudnya apa? Untuk bersyukur, untuk berterima kasih pada Tuhan, untuk memotivasi orang lain, untuk memberi inspirasi buat orang lain. Tetapi saudara-saudara, ini dia penyakit orang zaman sekarang. Bisa jadi pencapaian kita, keberhasilan kita bukannya membuat orang lain senang, ikut bersyukur pada kita, apalagi terinspirasi. Malah mereka yang mendengarnya, mereka yang melihatnya, mereka yang melihat di media sosial kita malahan naik darah. Malahan semakin gak suka sama kita, malahan membenci kita, malahan kita dijauhin. Bilangnya kita pamer, bilangnya kita itu sombong, bilangnya kita sekarang udah berubah. Ya iya udah berubah, orang cita-citanya, harapannya sudah terkabul kan? Tetapi saudara-saudara yang terkasih, itu yang seringkali bikin hidup kita geleng-geleng kepala, bukan? Dan jumlah orang-orang itu ternyata makin kesini makin banyak. Gak senang ngelihat orang lain berhasil. Gak senang orang lain doa-doanya dikabulin. Karena iri hati, dengki, karena mereka tidak bisa. Saudara-saudara, terus gimana dong, Romo, kalau begitu? Persis seperti doa saya tadi di awal, saudara-saudaraku. Tetaplah bersyukur, tetaplah berfokus pada kehidupan kita, pada kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat diri kita itu jauh lebih baik. Apakah Anda pernah datang ke gereja? Bukan, khotbahnya pun khotbah bukan yang menyayat-nyayat hati. Lagu-lagunya pun lagu-lagu pujian, lagu syukur. Tapi tiba-tiba air mata netes gitu. Air mata kali ini, Romo, bukan air mata kesedihan, bukan air mata kekecewaan, tapi air mata bahagia. Karena saya merasakan satu demi satu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, Romo. Misalnya seperti itu. Saudara-saudara, tetap penuhi hati Anda dengan rasa syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau orang lain ngomong begini, orang lain fitnah begitu, orang lain ngomongin jelek,
jangan pernah pikiran hati kita terracuni. Kan mereka kan lagi ngelemparin racun sama kita. Masa kita mau tangkep, kita masukin dalam diri kita? Sorry ya, pasang perisai betul-betul. Jangan biarkan energi negatif mereka, racun mereka juga ikut-ikutan meracuni kita. Biar mereka aja yang terracuni. Yang penting adalah sabar, fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan, jalani hidup ini seperti biasa. Nggak usah juga kita membalas kejahatan, nggak usah kita klarifikasi, bukan? Kalau kita klarifikasi kesenangan mereka, saudara-saudara, lalu dengan gampangnya mereka bilang apa? Romo gitu aja baper, gitu kan? Maka nggak perlu kita ngabisin waktu untuk klarifikasi kalau kita diomongin yang enggak-enggak. Nah, saudara-saudaraku, saya bisa ngomong begitu karena saya belajar dari salah satu tokoh yang kita bahas kemarin di edisi ke-17, yaitu batu yang keempat ini. Betul-betul langsung ditunjukin di bacaan pertama di edisi 18 di bulan Januari ini, yaitu diambil dari kitab pertama Samuel bab 18 ayat 6 terus sampai bab 19, yaitu salah satu batu senjatanya Daud. Dia nggak berubah menjadi jahat meskipun dia dijahati. Dia mengampuni, dia tetap mengasihi meskipun hidupnya terancam oleh orang-orang yang sangat amat membenci dia. Kalau kita lihat saudara-saudara, dalam konteks ini, Daud kan sama sekali tidak berbuat jahat. Daud sama sekali tidak mendatangkan kerugian kepada Saul. Bahkan Daud membantu Saul untuk mengatasi masalahnya. Seperti yang saya ceritakan kemarin, Saul sedang tidak berkutik melawan Goliat. Pasukannya juga tidak berkutik melawan pasukannya Goliat. Tetapi dengan bantuan Allah, dengan senjata batu pertama itu, Daud langsung bisa mengalahkan Goliat karena kekuatan Tuhan. Tapi kisah belum selesai sampai di situ. Mari kita lihat. Dikatakan, sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Saudara-saudara, silakan kita membayangkan, kira-kira itu Daud senang apa enggak? Bangga apa enggak? Penuh sukacita apa enggak? Jangankan Daud, bagaimana dengan pasukan-pasukan Israel yang mampu mengalahkan pasukan-pasukan Filistin yang dipimpin oleh Goliat pada waktu itu? Ya pasti senang luar biasa, Romo. Mereka penuh dengan sorak-sorai, rasa bangga karena berhasil. Betul-betul itu seperti di puncak kehidupan mereka. Memperoleh kemenangan, berhasil, sukses, bisa mengalahkan musuh. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Nah ini dia. Ternyata dalam rombongan pasukan yang pulang itu juga ada Raja Saul. Baru pulang dari medan perang bersama pasukannya, bersama Daud pastinya. Para wanita bernyanyi seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Mungkin sampai lirik ini Saul itu seneng. Wah tuh kan hebat kan aku kan. Berhasil bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi saudara-saudara, ternyata Saul ketika mendengar perempuan-perempuan ini menyanyikan lirik yang berikut. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Langsung dihadapkan pada Daud, figur Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa. 10 kali lipat lebih hebat daripada Saul yang waktu itu adalah seorang raja, sudah berpengalaman, punya kedudukan, senjatanya lengkap, punya pasukan, seorang raja yang hebat pada waktu itu. Tetapi kok dibanding-banding dengan seorang anak gembala yang kulitnya kemerah-merahan, yang masih muda, belum berpengalaman, bisa mengalahkan Goliat. Yang dikalahkan Daud itu kan cuma Goliat, tetapi di mata rakyat Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara-saudaraku yang terkasih, andai kata pada waktu itu Saul tidak diracuni oleh omongan-omongan para perempuan ini, mungkin
Dia kan tinggal ya udah jadiin Daud itu jenderalnya, pasukan perangnya, pasti kerajaannya akan langgeng bukan? Pasti dia makin hebat bukan? Ya namanya raja kan ya udah tinggal perintah, pasukannya, jenderalnya, tentaranya yang maju berperang. Tetapi sayangnya berkat, kebaikan, keuntungan, anugerah itu nggak dipakai oleh Saul. Ini dia saudara-saudara. Jangan biarkan kebaikan, keuntungan, berkat-berkat yang kita terima malahan ketika di tangan kita berubah menjadi hal-hal yang negatif seperti Saul ini. Karena apa? Ya apalagi Romo kalau bukan iri. Apalagi kalau bukan dengki. Saudara-saudaraku yang terkasih, Saul pada waktu itu bukan raja yang lemah. Saul masih lengkap. Saul masih tergolong muda waktu itu juga. Masih gagah perkasa. Tetapi dia betul-betul lumpuh. Dilumpuhkan oleh rasa irinya, oleh kemarahannya, oleh kedengkian, oleh pikiran negatifnya. Dia merasa kedudukannya terancam oleh Daud ini. Hati-hati. Jangan sekali-sekali biarkan kebencian, iri hati, kemarahan itu masuk sekecil apapun ke dalam pikiran dan hati kita. Karena apa? Sifatnya itu iri hati, kemarahan, kedengkian itu beranak pinak betul-betul. Akan betul-betul seperti virus yang akan menyerang sel-sel tubuh yang sehat menjadi monster-monster yang sangat mengerikan. Itu bahayanya saudara-saudara. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Betul kan yang tadi saya katakan? Mungkin rakyat itu secara spontan, mungkin juga dinyanyikan ya karena sukacita, tetapi tidak buat Saul. Langsung begitu dia membuka celah sedikit saja terhadap iri hati dan kemarahan, langsung meledak. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak sehari itu, Saul telah menaruh dendam kepada Daud. Nah ini dia. Waktu itu, Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Kan dua-duanya lagi menang perang. Daudnya lagi naik daun. Daudnya lagi berhasil. Daudnya lagi hebat di mata rakyat. Secara objektif, Daud juga sangat sukses waktu itu. Saulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau langsung dia menyingkirkan Daud waktu itu, langsung hancur reputasinya di mata rakyat. Maka orang yang tidak bisa membalas pada saat itu karena keterbatasan, karena kalah level, biasanya langsung jatuh pada yang berikutnya lagi, beranak lagi nih. Kemarahan, iri hati, dengki beranak kepada dendam. Nah ini, kalau sudah ada dendam dalam hati, bahaya. Karena pikiran kita ini ya saudara-saudara, akan mencari berbagai macam cara supaya kita bisa membalas orang itu. Betul-betul hati-hati. Perasaan kita betul-betul akan mencari celah-celah kekurangan orang itu. Kesempatan yang paling baik. Saudara-saudara yang terkasih, siapa tokoh dalam kitab suci yang menanti waktu yang tepat untuk menggoda Yesus lagi? Si iblis. Maka hati-hati dengan dendam. Karena dendam bisa membuat kreativitas kita, kemampuan kita berlipat-lipat mencari-cari waktu yang tepat untuk membalas. Hati-hati di situ saudara-saudara. Dikatakan di bab 19 saudara-saudara, maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Lihat saudara-saudara, hubungan-hubungannya ini saling mengait hanya karena omongan-omongan para perempuan, nyanyian-nyanyian para perempuan ini yang konteksnya juga pesta, konteksnya penuh dengan sukacita, kemenangan, spontan sifatnya. Tetapi lambat laun iri hati, kemarahan, dengki, dendam akhirnya apa? Membunuh. Maka jangan sekali-sekali iri hati itu ada di pikiran kita. Jangan. Fokus pada berkat-berkat kita. Nah, saudara-saudara,
Tadi seperti saya katakan, kalau ada dendam dalam diri kita, pikiran kita akan betul-betul mencari cara. Contohnya seperti Saul ini, dia langsung menghubungi anaknya Jonathan ini, lalu juga pegawai-pegawainya untuk menyampaikan rencananya ini. Lihat saudara-saudara, ternyata kita bisa menghasut, kita bisa mempengaruhi orang-orang lain untuk juga ikut memusuhi orang yang kita benci. Ini yang sangat berbahaya. Karena seringkali kita lakukan saudara-saudara, kalau kita nggak suka sama orang, kita marah sama orang, kitanya nggak bisa bales, tapi kita langsung mempengaruhi. Lu tahu nggak, si itu tuh begini-begini, lalu orang itu pun akan nggak suka ikut-ikutan. Itulah gosip saudara-saudara. Gosip adalah sebuah informasi tidak bertanggung jawab yang disebar-sebarkan oleh orang yang punya niat yang tidak baik, lalu dipercaya oleh orang-orang bodoh. Hati-hati di situ. Nah, tapi saudaraku, ada hal-hal yang di luar jangkauan Saul ini. Karena dikatakan, tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Lihat di sini saudara-saudara, kalau kita baik, lalu kita dijahatin sama orang lain, jangan takut. Karena apa? Pasti ada orang-orang baik lagi yang ada di pihak kita, yang akan belain kita. Maka jangan takut. Aku akan keluar mendampingi ayahku di padang tempatmu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukan kepadamu. Jadi ini kan Daudnya nggak minta tolong kepada Yonatan, tapi kebaikan Daud membuat Yonatan suka pada dirinya, lalu berada di pihak Daud. Itu cara Tuhan saudara-saudara. Tuhan selalu akan mengirimkan orang-orang baik untuk kita. Asal kitanya tetap baik, jangan membenci, jangan membalas. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Lihat, perbuatan Yonatan orang baik ini yang sedang membela Daud. Yonatan mau membersihkan duduk perkaranya ini dari emosi, dari kemarahan, dari iri hati Saul ayahnya. Bukankah Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu? Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Saat itu Yonatan mengajak Saul untuk berpikir lebih luas lagi. Jangan fokus pada Daudnya. Fokus pada Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan kepada Daud, tapi kepada seluruh umat Israel. Itu yang sebetulnya terjadi. Tetapi saudara-saudara, kalau orang marah tidak mau dinasehati, dia makin tambah jahat. Hati-hati lagi-lagi di situ. Tatkala melihatnya, engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti semula. Saudara-saudara, di babak ini untungnya Saul mau mendengarkan perkataan anaknya Yonatan. Betul-betul akhirnya Daud menjadi panglima tentaranya dari Saul. Dan bersama Daud, Saul bisa mengalahkan lebih banyak lagi musuhnya. Saudara-saudara, kalau kisah ini berakhir sampai di sini saja, pasti Saul itu tetap terus jadi orang hebat. Kerajaannya pun akan luar biasa besar. Tetapi saudara-saudara, lagi-lagi kebencian, kemarahan, iri hati dan dendamnya ini tidak dibuang jauh-jauh, tapi disisain dikit. Meskipun Daud sudah diterima oleh Saul, tapi dendamnya masih ada, iri hatinya masih ada. Bahkan nanti ketika Daud lebih berprestasi lagi, membawa kemenangan demi kemenangan, hatinya Saul semakin panas. Ini saudara-saudaraku yang terkasih yang terjadi sesungguhnya. Maka dari itu saudara-saudara,
Tetaplah berbuat baik, tetaplah berkata-kata baik. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh energi-energi negatif dari orang-orang yang melemparkannya secara tidak bertanggung jawab kepada kita. Biarlah hati kita tetap bersih. Serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku diginiin Tuhan. Aku berdoa Tuhan, semoga anak-anak mereka itu tidak mengalami hal-hal buruk seperti aku. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semoga pelayanan kita semakin berbuah. Saudara-saudara, hari ini saya mau ke gereja Akita di Pantai Indah Kapuk. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan. Yuk ikut saya yuk. Bye-bye. Mari.